Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 15 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pintu yang Benar dan Pintu yang Salah. Pintu yang benar dan pintu yang salah. Firman Tuhan terambil dalam Amsal pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang-orang kejam. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur agar hidup kami selalu melewati dan memasuki pintu yang benar, dan bukan melewati dan memasuki pintu yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan. Sebelum kita belajar tentang pintu menurut pandangan dan kebenaran firman Allah, mari kita belajar tentang fungsi pintu. Fungsi pintu pada dasarnya adalah memisahkan apa yang pada bagian dalam dan apa yang menjadi pada bagian yang di luar. Bagian yang di dalam tentu adalah orang-orang yang masuk ke dalam pintu tersebut adalah orang-orang dekat kita, seperti pintu rumah. Kemudian ada dalam rumah pun ada pintu-pintu yang lain. Dan yang terutama adalah pintu kamar masing-masing, ada privasi untuk diri setiap pribadi masing-masing dalam keluarga. Itu pintu di dalam keluarga. Tetapi kita tahu dengan jelas ada pintu-pintu netral dan itu pintu-pintu yang berbayar. Kita melihat ada pintu gerbang antar bangsa, antar daerah. Kita membutuhkan paspor, perizinan, dan syarat-syarat untuk melewati batasan-batasan. Itu adalah pintu berbayar, termasuk pintu tol juga pintu berbayar, pintu bioskop juga pintu berbayar. Semuanya itu serba berbayar. Itulah pintu. Di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, pintu tentu adalah satu bagian yang terjadi kegiatan, sesuatu yang terjadi di dalamnya yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Termasuk setiap keluarga punya pintu rumah dan tidak terbuka kepada tetangga-tetangga. Ada sesuatu yang dirahasiakan di dalamnya yang hanya diketahui untuk orang-orang sekitar. Termasuk juga pintu-pintu perusahaan, pintu-pintu kantor, khususnya pintu-pintu rapat. Ada pintu rapat untuk general, semua orang bisa mengikuti rapat, tapi ada pintu untuk eksekutif, untuk pengurus inti tentu punya ruangan sendiri, tetapi ada pintu untuk direktur umum, komisaris, atau pemilik perusahaan, juga dengan berbagai macam rahasia yang sedang diperbincangkannya. Alkitab mengajarkan tentang pintu-pintu tersebut. Di dalam bagian yang kita lihat dalam Amsal, ada yang namanya itu pintu yang memasuki keburukan dan bukan kebaikan. Amsal banyak sekali mengajarkan, khususnya dalam pasal kelima, nasihat mengenai perjinahan. Orang yang berbuat zina, orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik, itu akan memasuki pintu keburukan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripadanya perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, dan janganlah engkau menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain. Ini adalah pintu masuk untuk keburukan, yaitu perbuatan zina. Ada juga pintu masuk untuk perjudian. Ada pintu masuk untuk persangkokolan dan niat-niat jahat. Itu semuanya melewati pintu. Jadi dalam hidup kita, sahabat perjalanan, sangat tergantung sekali. Kita akan memasuki pintu keburukan atau pintu kebaikan. Pintu keburukan kita sudah jelaskan. Ada banyak hal yang dilakukan di belakang pintu tersebut. Saya pernah menyaksikan bagaimana Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler itu merancang berbagai macam pemberontakan, pemusnahan, Holocaust, kemudian penyerangan kepada berbagai negara. Yang itu dilakukan di ruang tertentu dengan semua perencanaan pintu-pintu kejahatan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu kita belajar kebenaran firman Allah, dalam Matius 7:13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sempit, sebab di sanalah engkau mendapatkan kehidupan yang kekal. Sewaktu engkau masuk pintu yang lebar, engkau sedang membawa kepada kebinasaan. Apa yang dimaksud dengan pintu yang sempit? Yaitu pintu di mana kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam Wahyu 3:8 dikatakan,
Aku akan membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Namun engkau harus menuruti firman-Ku dan jangan menyangkal nama-Ku. Itu bagian firman Tuhan. Jadi pintu yang benar adalah mengikuti firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Itu yang firman Tuhan katakan. Apa kena mengenanya? Apakah kita berbuat baik, berbuat benar itu semata-mata hanya untuk Tuhan? Tidak. Kita berbuat baik, berbuat benar, masuk lewat pintu-pintu yang benar dan bukan pintu-pintu keberdosaan. Maka itu kebaikannya buat kita semua. Kenapa? Karena kalau kita masuk pintu yang salah, sekalipun kelihatannya indah dan lebar, itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi melewati pintu yang namanya pintu kebenaran, sekalipun sempit, tetapi membawa kita kepada hidup yang kekal. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu kita melewati dalam hidup ini, keluar dari pintu rumah, pintu mobil, maka ingatlah akan renungan yang sahabat seperjalanan dengarkan pada hari ini. Di dalam dunia ini ada pintu yang membawa keburukan dan pintu yang membawa kepada kebaikan. Sewaktu kita melihat dalam Kejadian pasal 4, ayat 6 dan ke-7, jika engkau berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Jadi waktu seorang berbuat baik, di balik pintu keburukan, di balik pintu kejahatan, ada yang mengintip kita dan menggodakan kita, lalu memanggil agar kita beralih dari pintu yang benar, pintu yang disediakan oleh Allah, lalu kita masuk ke dalam pintu yang menggoda kita, yaitu pintu kejahatan. Setiap perbuatan-perbuatan buruk, setiap perbuatan-perbuatan dosa, di balik pintu kejahatan ada orang-orang yang menggoda. Ada iblis yang melambaikan tangannya agar kita masuk ke dalamnya. Jangan kau mengikuti jalan itu, ikutlah jalanku, masuklah ke dalam pintu ini. Maka engkau akan menempatkan dan menikmati keindahan di dalam dunia. Engkau bebas melakukan apapun. Tetapi sewaktu engkau memasuki pintu yang sempit, engkau diatur oleh Allah. Ada banyak hal yang tidak diperkenankan, tidak boleh dilakukan. Itulah iblis yang disebut sebagai penipu sejak mulanya dan pembunuh manusia. Sahabat seperjalanan, khususnya dalam Amsal pasal yang ke-5, di sini mengajarkan jangan sekali-kali engkau menyerahkan keremajaanmu, menyerahkan keperjakaanmu kepada pintu-pintu yang memasuki perjinahan. Perjinahan tidak hanya secara fisik dengan lawan jenis, tapi perjinahan adalah persekutuan dalam bentuk apapun, termasuk penyembahan berhala, termasuk perbuatan dosa, termasuk niat-niat buruk, niat-niat jahat. Kita bersengkongkol di balik pintu dengan orang-orang yang punya niat yang sama dan niat yang jahat. Biarlah kita menjauhkan dari pintu yang buruk. Biarlah kita menjauhkan diri daripada pintu kejahatan. Sewaktu kita masuk ke dalam pintu yang firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayat 20, ya, Yesus mengetuk di depan pintu dan barang siapa yang membukakannya, aku akan masuk mendapatkannya dan engkau akan makan bersama-sama dan aku makan bersama-sama dengan engkau. Seseorang yang bersekutu dengan Kristus, dia akan hidup dalam kebenaran dan di balik pintu semuanya itu kita melewati pintu yang sekalipun sempit tetapi membawa kehidupan, tapi pintu yang lebar membawa kebinasaan. Sahabat seperjalanan, berhati-hati. Sewaktu kita memasuki, mengetuk, dan melewati pintu, yakinilah bahwa engkau melewati pintu yang benar, pintu yang membawa kebaikan, pintu yang memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.